Baik, kali ini kita akan membahas tentang cara kerja EKG. Kalau kita ingin menggunakan suatu alat medis, tentu sangat penting kita mengetahui bagaimana dia bekerja, sehingga kita dapat mengaplikasikannya dengan lebih leluasa, karena kita benar-benar menguasainya. Untuk cara kerja EKG, secara mendasar, EKG ini merekam arah dan kekuatan arus listrik, di mana pada tubuh manusia itu dipasang dua sadapan. Misalnya di tangan kanan dan tangan kiri, di mana itu terdiri dari kutub positif dan kutub negatif. Di antara keduanya, apabila ada arus yang terjadi, maka terjadi perekaman. Apabila arus tersebut bergerak mendekati kutub positif, maka jarum bergerak mendekati atau bergerak ke atas. Jadi seperti contoh di gambar ini, arusnya mendekati kutub positif, maka jarum bergerak ke atas sehingga membentuk gambaran gelombang yang defleksinya disebut dengan defleksi positif. Apabila di kebalikannya ada suatu arus yang berjalan menjauhi kutub positif, maka jarum pada mesin EKG akan bergerak ke bawah menghasilkan gelombang defleksi negatif. Ini sebagai contoh, apabila di jantung manusia itu ada kita pasang dua sadapan atau kutub positif dan kutub negatif tadi, dan arus yang kuning ini adalah arus listrik, maka kita akan dihadapkan pada tiga kemungkinan. Apakah akan menghasilkan defleksi positif, apakah negatif, ataupun garis isoelektris saja tidak ada defleksi. Tentunya karena arus ini memang mengarah ke kutub positif, yaitu kalau pada klinisnya ini adalah sadapan 1, maka dia akan menghasilkan sadapan yang defleksi yang positif. Contoh kebalikannya adalah apabila arusnya bergerak menjauhi kutub positif, dia bergerak ke kutub negatif, maka yang terbentuk adalah defleksi yang negatif. Dan apabila pada jantung manusia, misalnya pada kondisi henti jantung di mana tidak ada arus listrik lagi, maka yang terjadi adalah tidak ada defleksi sama sekali atau poin C. Cara kerja EKG ini juga berlaku apabila ada suatu arus yang bergerak awalnya mendekati kutub positif, kemudian dia menjauhi sehingga terjadi yang disebut dengan defleksi yang bifasik. Jadi gelombang A awalnya positif, kemudian dia negatif. Jadi bukan arusnya negatif atau arusnya positif, tapi dia mendekati atau menjauhi kutub tersebut. Mari kita lihat aplikasi yang lain dari pemahaman ini. Apabila kekuatan arus listrik itu semakin kuat, maka defleksi akan semakin tinggi. Sebagai contoh, di gambar yang kiri ini, ada dua arus yang berwarna kuning kehijauan ini. Yang satu panjangnya sekitar 2 cm, yang satu 2 kali lipat. Maka, rekamannya akan menjadi seperti ini. Dia tetap defleksi ke atas karena mendekati kutub positif, namun kekuatannya setengah dari kekuatan arus yang di bawah. Hal yang sama tentunya berlaku apabila arusnya menjauhi kutub positif dan mendekati kutub negatif, maka defleksinya ke bawah dan kekuatannya sebanding dengan kekuatan arus tersebut. Oleh karena itu saya punya pertanyaan sebagai kuis, silakan dijawab di kolom komentar dan berikan apakah arus A gambarannya yang mana, apakah X, Y, atau Z, arus B yang mana, dan arus C yang mana. Kami tunggu jawabannya di kolom komentar. Terima kasih.